Halo anak kreatif, bagaimana kabar kalian? Pasti sehat dan tetap semangat kan? Nah, tetap menjaga kesehatan itu pastinya. Jangan lupa biasakan selalu cuci tangan menggunakan sabun antiseptik. Dan jika memang kalian harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan selalu menjaga jarak dengan orang lain. Oke, saat ini perkenalkan dulu Bu Guru yang bernama Bu Eti. Bu Eti guru dari Ruang Siar Guru yang kita banggakan. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang mencari kalimat efektif pada teks eksplanasi dan nantinya kalian harus mengubahnya menjadi kalimat efektif. Apakah anak-anak sudah siap? Oke, mari kita mulai. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Eti akan bertanya dulu nih, apa itu teks eksplanasi? Ya, benar. Teks eksplanasi adalah teks yang memaparkan proses terjadinya fenomena. Baik itu fenomena alam, sosial, maupun budaya yang sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertemuan kemarin kalian sudah belajar tentang teks yang tidak efektif. Lalu, apa kalimat efektif? Ya, benar. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai kaidah yang berlaku. Dan struktur serta pemilihan diksi harus tepat. Oke, lalu kita lihat yuk. Apa itu ciri-ciri kalimat efektif? Yang pertama, kalimatnya lugas. Yang kedua, ketepatan dalam kalimat. Dan yang ketiga, kalimatnya hemat. Yuk kita kupas satu per satu. Ciri yang pertama yaitu kalimatnya lugas. Apa maksudnya? Ya, kalimatnya tidak berbelit-belit. Yang penting-penting saja yang kalian cantumkan atau kalian buat di dalam kalimat. Kalimat yang disampaikan itu sederhana, namun tetap harus menggunakan kata baku. Kita lihat contoh dari kalimat lugas. Kita lihat mana yang tidak lugas. Ya, para tamu-tamu duduk di kursi. Hayo, mana yang tidak efektif? Betul. Yang tidak efektif adalah kata para tamu-tamu. Loh, tidak efektifnya di mana? Lihat. Kata para itu menunjukkan banyak tamu. Begitu juga kata tamu-tamu. Itu juga menunjukkan banyaknya tamu. Nah, cara mengubahnya menjadi kalimat efektif yaitu kalian harus memilih salah satu. Kalian boleh membuat dengan kata para tamu duduk di kursi atau boleh juga menggunakan kalimat tamu-tamu duduk di kursi. Pilih salah satu, mana saja silakan. Tetapi ingat, jangan dua-duanya digunakan. Sekarang ciri yang kedua, yaitu kalimatnya tepat. Apa sih maksudnya? Ya, kalimat tepat itu adalah strukturnya harus berurutan. Ingat, struktur itu adalah posisi, subjek, predikat, objek, dan keterangannya.
Jangan sampai kalian lupa bahwa setelah subjek kemudian keterangan. Boleh nggak kira-kira? Tidak. Jadi strukturnya harus berurutan dan maknanya logis. Kalimatnya juga tidak boleh ambigu atau tidak memiliki makna ganda. Yuk kita lihat contoh kalimat tidak efektif yang tidak tepat. Lampu kakek yang antik itu dijual murah. Nah, kalian bingung kan? Mana yang antik? Ya kan? Di sini kalimatnya memiliki dua makna, yaitu lampunya yang antik atau kakeknya yang antik. Nah, bagaimana? Kalian sudah bisa menebak bagaimana kalimat yang efektif? Betul. Kalimat efektifnya adalah lampu antik milik kakek itu dijual murah. Oke, mudah kan? Ya. Yuk, kita lanjutkan ciri kalimat efektif yang ketiga. Yaitu kalimatnya hemat. Apa maksudnya? Kalimatnya tidak memuat kata yang memiliki kesamaan arti. Maksudnya apa itu? Yuk kita lihat contoh kalimat yang tidak efektif yang tidak hemat. Oke. Andi segera naik ke atas panggung untuk menerima hadiah. Kira-kira mana yang tidak efektif, mana yang tidak hemat? Betul. Kata naik dan ke atas memiliki kesamaan arti. Naik pasti juga ke atas. Nggak mungkin naik itu ke bawah. Ya kan? Jadi kata naik dan ke atas memiliki arti yang sama. Kalau begitu, bagaimana kalimat efektifnya? Bisa kalian menulis yang pertama, Andi segera naik panggung untuk menerima hadiah. Tapi bisa juga kalian membuat kalimat Andi segera ke atas panggung untuk menerima hadiah. Ingat ya, pilih salah satu saja. Nah, cara mencari kalimat yang tidak efektif dari paragraf, ingat, supaya kalian tidak mengulang-ulang membaca, triknya adalah simak kalimat per kalimat. Jadi kalian mencermati kalimat di situ, kalimat pertama, kemudian kalian menentukan ini ada nggak ya kalimat yang tidak efektif. Kalau kalimat pertama itu protein merupakan salah satu zat makanan yang sangat dibutuhkan tubuh. Oh, semuanya efektif. Ya sudah, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Ya, kalimat kedua. Kekurangan zat ini dapat mengakibatkan penyakit busung lapar. Yuk kita analisis. Ada nggak kalimat ini, ada nggak kata yang tidak efektif? Oh, tetap masih ada. Tetap sudah sempurna. Ya, kalau sudah sempurna, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Protein sangat banyak sekali terdapat pada makanan hewani. Hayo, ada nggak yang tidak efektif? Benar, di kalimat ini ada yang tidak efektif. Mana? Ya, di kata sangat banyak sekali. Betul, kalian sudah mulai memahaminya. Ya, kalau demikian sangat banyak itu ya sudah banyak jumlahnya. Dan banyak sekali juga banyak. Lalu yuk kita ubah kalimat efektifnya. Kalian bisa memilih yang pertama, protein sangat banyak terdapat pada makanan hewani. Atau kalian boleh memilih kalimat yang kedua ini. Protein banyak sekali terdapat pada makanan hewani. Nah,
Kalian semakin paham kan? Bagaimana kalian mencari kalimat tidak efektif pada paragraf, pada teks eksplanasi. Nah, kalau kalian sudah paham, ingat bagaimana kalian mencari kalimat tidak efektif. Ingat ciri-ciri yang tadi. Ya, pertama, kalimatnya lugas. Kedua, ketepatan kalimat. Dan yang ketiga, kalimatnya harus hemat, tidak berbelit-belit. Oke. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian dalam penguasaan materi hari ini, silahkan kalian mencari teks eksplanasi di buku tematik kalian. Silahkan kalian pilih mana yang kalian suka. Kemudian cari kalimat tidak efektif, kemudian ubahlah kalimat yang tidak efektif tadi menjadi kalimat efektif. Jika kalian sudah selesai, silakan minta bantuan orang tua untuk koreksi tugas kalian. Jika masih bingung, tanyakan ke guru kalian. Masih bingung lagi, silakan kalian lihat YouTube pembelajaran Ruang Siar Guru. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan share. Ya, demikian yang bisa Bu Eti sampaikan. Namun sebelum Bu Eti tutup, ya, kita akan ucapkan secara bersama-sama. Ruang Siar Guru selalu dirindu. Karena ada Bapak Ibu Guru yang bermutu selalu membantu. Yeay! Dah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.